Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, silakan bangkit berdiri. Saya akan bacakan votum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita undang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kebaktian supaya kita dapat bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan lagu Kasih Ilahi. Kasih Ilahi yang mulia terlimpah dari surga. Tinggallah di dalam kami karena kesetiaan-Mu, Yesus pengasih penyayang. Kasih-Mu tak terhingga, berilah keselamatan-Mu pada hati yang rindu. Hembuskanlah Roh pengasih dalam hati yang luka. Berikanlah penghiburan-Mu yang telah Kau janjikan. Buangkanlah dosa kami, dan Kristus bertahtalah. Teguhkanlah iman kami mendapat kemenangan. Tuhan datang memberikan anugerah-Nya pulih. Kami takkan meninggalkan rumah-Mu selamanya. Kami rindukan berkat-Mu melayani selalu. Berdoa serta memuji, memegahkan kasih-Mu. Haleluya. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengukul kami Tuhan dalam kebaktian online ini. Mungkin kami saat ini Tuhan merasa Tuhan ada beban, sukacita. Kami tidak tahu Tuhan akan segala pergumulan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau saja yang melawat kami satu persatu. Baik kami dimanapun berada, kami yang di rumah, di tempat manapun, Engkau lawat kami satu persatu. Sehingga kami Tuhan dapat hiburan dan sukacita dari Engkau saja ya Tuhan. Kau berkati Tuhan kebaktian kami dari awal pertengahan yang sampai akhirnya. Kau berkati kami Tuhan, pelayanan-pelayan-Mu di sini Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan, sehingga nama-Mu dimuliakan dan menjadi hormat kemuliaan bagi kami. Kami menyerahkan segala kebaktian ini dari awal pertengahannya sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan sambut bahwa Tuhan selalu menjadi rema dalam hidup kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sambut dengan pujian, Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidupku, Tuhan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, syukur Bapa, kasih setiamu di dalam syukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku, biarlah dalam hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan sehingga kita menjadi berkat bagi dimanapun kita berada. Kita akan sambut dengan lagu Ku Kagum Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh
Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai 40. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah yang terbaik yang kita punya. Kita akan sambut dengan lagu Penuhilah Pialamu hari ini. Tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan bisa kita renungkan dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian mulia bagi anak hamba.
Pendeta Fandi Stephen. Shalom, Jemaat Gereja Sidang Kristus, Kelapa Gading, dimanapun juga Anda semua berada. Jumpa kembali kita pada hari ini dalam ibadah online. Dimanapun juga kita semua berada, kita sungguh percaya bahwa Tuhan dalam roh-Nya yang maha hadir akan melawat kita sekalian pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Fandi Stephen mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang gereja dan gembala setempat berikan, sehingga saya pada hari ini dapat melayani Anda semua lewat penyampaian firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kita akan satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat hari ini. Kami masih bisa beribadah sekalipun secara online karena keterbatasan satu dan lain hal. Namun kami sungguh percaya bahwa Allah yang kami sembah sama sekali tidak dibatasi oleh apapun juga. Maka kami yang beribadah pada hari ini di tempat kami masing-masing, Tuhan yang akan melawat kami semua, dan Tuhan yang akan kembali menguatkan hati kami, menguatkan doa kami, menguatkan iman dan pengharapan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Maka urapilah kami sekalian, sucikan dan kuduskan, supaya di dalam kesucian dan kekudusan itulah berkat-Mu dapat mengalir. Kami siap buat firman Tuhan, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap, dimanapun kita berada, katakan amin sama-sama. 2, 3, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali kepada firman Tuhan, dan tema yang disampaikan oleh gereja lokal setempat adalah menjadi alat yang mulia. Menjadi alat yang mulia. Dan firman Tuhan akan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Saya berharap setiap kita dapat membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan melihat menjadi alat yang mulia lewat firman Tuhan ini. Dikatakan ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Ada frasa yang sangat penting, bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong. Kembali ada frasa yang penting, omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Pada hari ini saya tidak akan membahas dari sudut pandang perbedaan doktrin, walaupun memang dalam konteks ini melibatkan perbedaan doktrin, namun saya ingin menyampaikan firman Tuhan lebih praktis buat kita sekalian, supaya siapapun kita dapat mengaplikasikannya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti saya akan sampaikan sedikit kesaksian lewat apa yang firman Tuhan sampaikan ini ya. Menjadi alat yang mulia. Nomor 1 yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, perkataan. Katakan sama-sama 2, 3, perkataan. Jika hidup kita ingin dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia, tentu firman Tuhan sudah mengingatkan dan memperingatkan kita bahwa jangan bersilat kata,
hindari omongan yang kosong, yaitu yang tidak suci, supaya perkataan kita nggak menjadi seperti penyakit kanker, penyakit cancer. Setiap hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan dan alat di tangan Tuhan. Jika kita ingin Tuhan pakai hidup kita untuk sebuah pekerjaan atau pelayanan yang mulia, tentu kita harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan, yaitu jangan sampai kata-kata kita sia-sia. Hal yang praktis ya, memang. Jangankan dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh bos pun, bos hanya akan percaya orang yang atau pegawai dan staf yang mulutnya dapat dipercaya, betul apa enggak? Menjadi seorang profesional, dokter, insinyur, dan sebagainya, perkataan sangat penting. Apalagi menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, full-timer, yang mengurus urusan kerohanian, perkataan sangatlah penting. Ini hukum yang sangat universal, berlaku di gereja, dalam gereja, di luar gereja, di dunia sekuler, dunia marketplace, dalam berhubungan, di tengah keluarga, sesama teman hobi, dan sebagainya. Bahkan hobi pun hal yang paling sederhana, kalau janjian main sepeda misal jam 6, jangan sampai kita datang jam 8, janji jam 6, siap jam 6, yes jam 6, tahu-tahu muncul jam 8, bete semua. Ini perkataan penting sekali, dari urusan-urusan besar sampai urusan-urusan sederhana. Kita hanya dapat dipakai untuk sebuah perkara yang mulia dan hidup kita memiliki sebuah nilai yang mulia kalau perkataan kita jaga, dapat dipercaya. Maka setiap kita yang ingin dipakai oleh Tuhan, jagalah kata-kata kita. Perkataan ini sangat penting. Kita harus mendatangkan berkat lewat kata-kata kita, walaupun sulit tentu saja ya, sulit. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan, barang siapa dapat menguasai lidahnya, dia akan dapat menguasai seluruh aspek kehidupannya. Lidah kita bagaikan sebuah kemudi yang kecil, mobil yang besar, bus yang besar, pesawat yang besar, kereta api yang panjang, kapal laut yang super besar. Ada kemudi yang segenggaman tangan atau sepegangan tangan. Dan kemudi yang kecil dapat mengendalikan semua yang besar-besar itu. Hidup kita hari ini, hidup kita yang akan datang, masa depan kita, semuanya adalah perkara yang sangat besar. Dan semua dapat dikendalikan. Kalau kita belajar, kendalikan kita punya perkataan. Bahkan Tuhan pun hanya akan memakai anak-anaknya, hamba-hambanya yang kata-katanya dijaga, dapat dipercaya. Maka sangat penting buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian, dapat dipercaya lewat perkataan kita. Ini yang pertama ya, perkataan. Ini P yang pertama. P yang kedua, apalagi? Lanjutkan. Ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sebuah frase yang cantik, meninggalkan kejahatan. Kemudian ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ada sebuah perkataan, tinggalkan kejahatan. Ini bicara P yang kedua, perbuatan. Setelah perkataan, selanjutnya adalah perbuatan kita. Apakah dapat dipercaya perbuatan kita? Kata-kata dapat dipercaya, bagaimana dengan perbuatan kita? Masihkah dapat dipercaya juga? Dari perbuatan itulah akan membedakan kita ini siap dipakai layaknya emas dan perak atau layaknya kayu dan tanah. Setelah perkataan, tentu yang penting adalah perbuatan. Artinya, do what you say what you do. Lakukan apa yang kau ucapkan, ucapkan apa yang kau lakukan.
supaya perkataan dan perbuatan jalannya paralel, sinkron, cocok, sehingga orang dapat percaya dan Tuhan juga dapat percaya kepada kita. Karena apa? Perkataan dan perbuatan kita sejalan. Kita ini adalah orang-orang yang harus berbuat sesuatu. Dan apa yang kita lakukan, hendaklah kita melakukannya dengan sebuah value bagaikan emas dan perak. Memang tidak mudah tentu saja, tapi ya kita harus belajar untuk berlatih. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kesempatan hidup yang sangat singkat ini, supaya apa yang kita lakukan menjadi sebuah taburan benih-benih yang kita tabur, yang satu saat akan kembali ke dalam hidup kita, karena kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, untuk sebuah maksud yang mulia, bukan yang kurang mulia. Emas murni, tidak pernah takut api, itu yang kita harus garis bawahi. Orang yang konsisten dalam hidupnya, dan senantiasa melakukan apa yang baik, nggak takut dibakar, nggak takut diuji, nggak takut dihalang-halangi, nggak takut mengalami tantangan demi rintangan, nggak takut mengalami panasnya api ujian dan cobaan. Karena kegagalan, kesulitan, kesusahan, waktu kita mencoba melakukan sesuatu adalah sebuah api yang akan memurnikan. Orang kalau terbuat dari kayu atau dari tanah, waktu dibakar, selesai sudah, jadi abu. Tapi orang kalau terbuat dari emas atau perak, waktu dipanasin, dibakar demikian rupa, maka dia akan mengeluarkan sebuah kualitas yang teruji. Emas 24 karat teruji lewat peleburan. Perak yang murni pun teruji lewat peleburan. Perbuatan-perbuatan kita dalam tindakan, dalam pekerjaan, nggak selalu gampang, nggak selalu mulus, nggak selalu mudah. Kadang-kadang kita mengalami jalan buntu, kadang-kadang juga kita bisa mentok dan gagal. Tapi kegagalan tidak akan mengubah kualitas emas. Kalau dalam hidup kita punya sebuah kualitas emas, kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini, sekalipun ada kegagalan, ada hal-hal yang mungkin bisa mengecewakan, tidak akan mengurangi value dalam hidup kita. Sebaliknya kita akan tetap berbuat apa yang terbaik yang dapat kita lakukan. Oke? Yang ketiga, ayat 21 mulai. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Setelah perkataan, kemudian perbuatan, kemudian pengendalian diri. Kita ingat buah roh, ada 9 cita rasa buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri atau pengendalian diri. Kalau Anda nggak hafal 99 ini, ingat yang pertama kasih, yang ke-9 pengendalian diri. Kalau Anda bisa melakukan, kalau saya bisa melakukan yang pertama dan yang ke-9, maka yang kedua sampai ke-8 kita pasti bisa melakukan. Kalau kita punya kasih dalam hidup kita dan kita punya pengendalian diri, maka kita punya semua cita rasa daripada buah roh. Nggak gampang loh, punya kasih dan punya pengendalian diri. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau dipakai untuk sebuah tujuan pekerjaan yang mulia, perkataan, jaga, perbuatan, jaga, pengendalian diri. Kita juga harus jaga. Firman Tuhan katakan, sucikan diri dari hal-hal yang jahat. Jauhi nafsu orang muda. Jauhi nafsu atau hawa nafsu dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kehilangan pengendalian diri.
hawa nafsu. Hawa nafsu artinya I want what I want now. Nggak bisa tahan besok, nggak bisa tunda lusa. I want what I want now. Kalau orang udah maksa, I want what I want now, maka perbuatannya halal, haram, hajar, hantam, habis-habisan ya. Halal, haram, hajar, hantam, habis-habisan. Kalau sudah I want what I want now, maka gelap mata, perkataannya apa, perbuatannya apa, pengendalian dirinya jebol, ngedrop. Yang penting dia dapat apa yang dia mau, apapun caranya. Ya kalau masih benar caranya, segala cara boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah hajar, hantam, habis-habisan, wah itu yang celaka ya. Itu penuh dengan hawa nafsu. Kalau hidup kita penuh dengan hawa nafsu, Tuhan tidak akan siapkan kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Ini sangat penting. 3P. Yang pertama adalah perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Selanjutnya ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan, setiap kita adalah hamba Tuhan, bukan cuma pendeta atau full timer hamba Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan sama-sama, saya hamba Tuhan. 2, 3, saya hamba Tuhan. Lihat kanan kiri kita di rumah, kamu juga hamba Tuhan. Kamu juga hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Amin, para hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ayo. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Anda tahu apa yang dimaksud dengan sebuah pekerjaan yang mulia, sebuah tujuan yang mulia? Jawabannya ada di 3 ayat ini, supaya hidup kita dapat memenangkan jiwa. Itu dia. Dengan menjaga perkataan, dengan menjaga perbuatan, dengan menjaga pengendalian diri, kita berharap kita bisa jadi berkat dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab nggak ada hal yang lebih mulia di hadapan Tuhan selain daripada jiwa-jiwa yang dapat kita menangkan untuk Tuhan. Amin. Saya akan sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Tahun lalu 2021 adalah tahun yang cukup penting dalam kehidupan saya dan kehidupan kami keluarga besar. Sebab ada satu kejadian yang terjadi ya. Singkat cerita, saya ini adalah 4 bersaudara dalam keluarga. Saya anak paling besar, saya punya adik perempuan, saya punya adik laki-laki, saya punya adik bungsu, laki-laki. Kami 4 saudara, saya paling besar, perempuan, laki, dan laki. Saya sama yang bungsu itu dekat, dan kami semua tinggal di Sukabumi tempo hari ya. Anda yang dari Sukabumi tentu tahu hal ini ya. Tahu kota Sukabumi maksud saya, mungkin kita nggak kenal, tapi kita tahu kota Sukabumi. Nah, saya lulus SMA, masuk sekolah Alkitab. Lulus SMA, masuk sekolah Alkitab. Koko jadi pendeta, ya. Adik bungsu saya, lulus SMA, jadi pendekar. Jadi pendekar, narkoba, ya. Saya mau cerita apa adanya, nggak apa-apa, sebab untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita semua dapat diberkati dan dikuatkan ya. Adik saya di Sukabumi, Anda yang dari Sukabumi pernah mendengar atau tahu juga bahwa kota Sukabumi sempat jadi kota yang banyak banget narkoba. Banyak banget narkoba, bandar, dan segala macam ya. Dan itu yang saya baca, tentu saja ini bukan hoax. Sempat ya, mungkin sekarang sudah landai, sudah bisa ditanggulangi, tapi beberapa belas tahun yang lalu ya, sempat itu. Dan adik saya salah satu korban daripada narkoba itu ya. Setelah saya keluar kota Sukabumi, adik yang perempuan juga keluar, adik yang laki-laki keluar, tinggal sendirian dia. Biasa dia punya koko, punya cici sama-sama.
Tapi hari itu mungkin dia kehilangan Koko dan Cici sebab keluar kota semua, maklum kota Sukabumi kota kecil, sehingga kita kalau mau kuliah harus keluar kota untuk dapatkan kampus-kampus yang terbaik. Dan tinggal adik saya, maka dia masuk dalam sebuah pergaulan yang salah dan dia suntik narkoba itu ya, pakai 1 jarum bersama dengan 4 temannya. 1 jarum, 4 teman, gantian pakai obat, gantian pakai jarum, dan salah satu orang yang kumpul dengan 4 teman saya itu adalah orang mengidap penyakit yang gak ada obatnya. Human immunodeficiency, gak ada obatnya tuh. Dan karena mereka pakai 1 jarum sama-sama, darah bercampur, kenalah adik saya dengan immunodefisiensi itu. Saya nggak bisa terima loh kenyataan itu. 2008, kita cek ke dokter, cek darah, dan dokter tunjukkan hasilnya. Beberapa waktu kemudian dikatakan positif. Wah, saya nggak bisa terima tuh. Saya kecewa, saya sedih ya. Saya bilang, Tuhan kenapa nggak jaga adik saya? Tuhan bisa kirim malaikat untuk mencegah. Tuhan bisa bikin mujizat dengan cara yang ajaib. Supaya adik saya nggak terjerumus ke situ. Tapi akhirnya ya terjerumus juga. Saya nggak bisa terima tuh. Wah, nggak bisa terima. Tapi belajar bahwa hidup nggak selalu jalan seperti yang kita mau. Tapi kita harus menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Sebab segala yang terjadi pasti dalam izin, kehendak, dan kendali daripada Tuhan. Dan singkat cerita, kami berobat dan dokter katakan gak ada obatnya yang bisa menyembuhkan, tapi ada obat yang bisa memperpanjang usia dia atau menahan tubuhnya supaya nggak menjadi penyakit. Maka sejak hari itu berobatlah ya. Saya sebagai kakak paling besar, tumpuan harapan mama saya melayani adik saya secara pribadi, dan akhirnya kita berobat. Dokter bilang ya paling juga usia 5 tahun katanya. Paling juga 5 tahun. Wah, maka 5 tahun dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 itu menjadi sebuah tahun yang penuh dengan dakdikduk. Sebab anytime adik saya bisa kena penyakit yang gak bisa disembuhkan dan dia bisa meninggal. Maka doa saya adalah supaya Tuhan sembuhkan buat mujizat ya. Singkat cerita, 5 tahun berlalu dengan baik, adik saya semakin sehat. Badannya semakin gemuk, walaupun tiap hari minum obat ya, tapi kelihatannya semakin membaik. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Nah, tapi setelah 5 tahun lewat, terjadi sesuatu tuh. Tiba-tiba adik saya memiliki sebuah dunia halusinasi. Saya juga bingung ya, kok bisa begitu? Dokter katakan ya itu pengaruh narkoba, membuat syaraf-syarafnya mengecil gitu, atau otaknya mengecil, atau pokoknya fungsi daripada pikirannya itu kurang on tanda kutip ya. Maka dia nggak mau minum obat lagi Bapak Ibu. Sejak itu dia nggak mau minum obat, tetap saya antar jemput, saya bayarin obatnya, saya rawat dia, beliin vitamin dan segala macam. Tapi ya dia bawa pulang obat, dia nggak mau minum. Maka drop lah dia, drop terus. Dan kami nggak nyambung kalau ngomong, maklum lah. Buat orang gila, orang waras gila. Buat orang waras, orang gila yang gila ya. Dia lihat kita yang ngaco, kita lihat dia yang ngaco. Nah itu nggak nyambung tuh. Maka sering banget kita cekcok. Saya berkali-kali kehilangan pengendalian diri. Maka ini adalah sebuah pengalaman dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Adik saya dengan adik saya yang ketiga pernah tonjok-tonjokan. Adik saya dengan adik ipar saya, suami adik yang perempuan, tonjok-tonjokan juga dengan koko pendeta. Tebak, ayo tonjok-tonjokan nggak? Tonjok-tonjokan juga. Itu saya kehilangan pengendalian diri. Saking jengkelnya, perkataan dia kasar, perkataan dia kotor, porno, gak bisa diatur, segala macam. Maklum lah, merawat orang kurang on gimana sih ya. Walaupun adik saya gak gila, tapi gak nyambung. Dalam beberapa hal penting gak nyambung. Contohnya adalah dia sakit katanya karena dokter. Dia sakit karena minum obat. Kan kebalik. Orang normal bilang saya sakit, saya ke dokter, saya sakit, saya minum obat. Itu aja membuat kita konflik melulu. Setiap kali saya datang ke rumah mama saya, bawaannya pingin ribut, pingin ngamuk sama dia, saudara ya. Beberapa kali saya give up, serahkan sama Tuhan lah. Nggak tahu mesti gimana lagi. Tapi ya kembalilah, 7 kali orang benar jatuh, lalu bisa bangkit kembali. Dan Tuhan kuatkan lagi untuk saya bisa berdoa buat dia supaya Tuhan sembuhkan dia. Tahun lalu, 2021, setelah 13 tahun berobat, dan hasilnya tidak memuaskan ya, adik saya kena sebuah penyakit TBC. Itu satu penyakit yang saya paling takut ya. Buat kita ya TBC bisa sembuh, buat dia juga bisa sembuh dengan syarat minum obat. Cuma kan dia nggak mau minum obat. Jadi gimana?
Saya tetap obati dia, berobat ya, beli obat, beli vitamin, segala macam, tetap dia nggak mau minum. Badannya kurus, setinggi saya berat 78 kilo, dia berat 40 kilo. Separuh badan, setinggi saya, beratnya separuh saya. Bayangin betapa kurusnya dia. Ke gereja nggak mau, doa nggak mau, apa-apa nggak mau, semua nggak mau. Kalau nonton YouTube, lihatnya film setan, lihatnya film potong-potong lidah, potong segala macem ya. Wah, pokoknya lain banget dah. Saya give up, serahkan semua sama Tuhan. Singkat cerita, dia sudah sangat lemas sebab dia puasa. Bayangin ya, orang sakit puasa kayak begitu. Harusnya kan orang sakit makan, malah dia puasa ya. Akhirnya tanggal 10 Agustus 2021 saya minta perjamuan kudus kepada teman-teman gereja disiapkan. Tanggal 11 Agustus saya kumpulin adik-adik saya di rumah mama saya dan kita berdoa sama-sama. Dan hari itu puji Tuhan ya, setelah sekian tahun barangkali dia nggak kebaktian dan nggak ikut perjamuan kudus, dia mau ikut perjamuan kudus. Puji Tuhan tuh. Kalau bukan Tuhan menggerakkan hatinya nggak mungkin ya. Tanggal 12 Agustus hari Kamis, saya ingat dia jatuh di kamar mandi, kemudian mama saya telepon saya supaya saya datang dan tolong doain dia. Jam 3 saya datang, 3 sore sampai jam 10 malam saya di rumah mama saya bertiga. Saya, mama saya dan adik saya, dan saya doakan dia. Udah lemes ya, karena mau makan juga nggak mau. Puasa 2 minggu, makan sedikit, lagi sakit imunodefisiensi, sakit TBC, puasa pula. Dan kita udah nggak bisa paksa, dokter bilang harus diopnam, dia nggak mau diopnam. Saya bilang infus di rumah dia juga nggak mau, susah. Ya, saya nggak bisa cerita terlalu banyak sebab waktu begitu singkat, tapi susah karena nggak nyambung otaknya. Akhirnya jam 10 saya berdoa, saya kendalikan diri saya berusaha untuk sabar, mencari kehendak Tuhan, dan jam 10 malam sebelum saya pulang kita doa sama-sama. Dan dalam doa saya menanyakan 2 hal. Saya bilang begini, saya tanya sama dia, kamu percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kamu? Dia jawab, percaya. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan kamu, amin? Dia jawab, amin. 2 pertanyaan penting. Tanggal 12 Agustus 2021, hari Kamis jam 10 malam. Saya berdoa dengan mama saya kasih dia pampers sebab dia udah lemes ya. Supaya nanti kalau pup atau pipis di situ, mama saya nggak repot. Saya beliin pampers buat orang tua, saya pakein dia, kemudian saya pulang. Dan setelah saya pulang, di rumah saya berdoa sebelum tidur, saya bilang, Tuhan sembuhkan adik saya. 13 tahun kita berobat, hari ini keadaannya semakin buruk. Lazarus yang mati Tuhan sanggup bangkitkan, adik saya yang sakit parah Engkau sanggup sembuhkan. Tapi Tuhan, kalau Engkau menghendaki yang lain, Kau bawa pulang waktu dia tidur supaya dia gak susah. Besok pagi 13 Agustus hari Jumat jam 6 mama saya telepon, Van, cepat datang ke rumah. Adikmu gak bangun-bangun. Saya gak langsung datang, saya doa dulu. Jam 9 saya datang dan saya temui adik saya dipanggil pulang waktu dia tidur. Dia gak sembuh memang, tapi firman Tuhan tergenapi. Dari apa yang kita baca tadi, ayat 25 dan 26, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Ini sebuah kisah yang saya alami tahun lalu. 13 tahun berobat, sepertinya sia-sia. Memang sia-sia sebab dia nggak sembuh setelah 13 tahun berobat. Tapi selama 13 tahun itu adalah waktu bagaimana saya belajar dilatih Tuhan. Perkataan, perbuatan, pengendalian diri, layani satu orang di keluarga ini, yaitu adik bungsu saya, sebab Tuhan mau dia diselamatkan. Butuh waktu 13 tahun, tapi 13 tahun tidak pernah sia-sia. Hendaklah setiap kita pun dipakai Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan menempatkan kami dimanapun kami berada untuk sebuah tujuan yang mulia, bagi keluarga, bagi saudara, bagi pekerjaan Tuhan, bagi bisnis yang Tuhan percayakan. Di tempat di mana kami berada, di situ Tuhan mau melatih perkataan, perbuatan, dan pengendalian diri kami, agar agenda Tuhan
yang mulia dapat tergenapi di hidup kami, dan hidup kami dapat dipakai untuk sebuah tujuan yang juga mulia. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami dengar, kemudian sedikit kesaksian yang hamba dapat sampaikan, bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa apapun yang terjadi di hidup ini, selalu ada agenda yang mulia yang Tuhan canangkan dan melibatkan kami di dalamnya. Supaya nama Tuhan dimuliakan, hidup kami berkenan, dan banyak jiwa diberkati bahkan diselamatkan. Terpuji nama Tuhan, kami terima firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin sama-sama, 2, 3, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Fandi Stephen. Biarlah apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa kita renungkan, kita praktekkan, sehingga kita menjadi bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya akan sampaikan pengumuman. Kita tahu ya, sinode saat ini membutuhkan sekitar 500 juta untuk kegiatan operasionalnya. Tapi operasional itu bukan untuk, maksudnya untuk kepentingan jemaat ya. Maksudnya kita memperluas kerajaan Tuhan. Jadi sementara ini di Kalimantan itu sungguh pertumbuhan jemaatnya sungguh bagus ya. Jadi ada banyak pos-pos PI dibuka, dan kalau tidak salah kita tiap bulan ya mensupport 14.850.000 untuk bantuan untuk hamba bantuan di Kalimantan. Jadi pos PI di sana itu sangat sederhana sekali ya. Banyak yang pos PI-nya dari rumah, bambu, ada tanah. Saya sering dikirimin di grup yang BPH Sinode, potret-potret jemaat tuh ada, mereka bersemangat sekali ya. Ada yang anak-anak kecil sekolah minggu itu berjalan bisa 2-3 kilo ya. Bayangkan ya, kalau kita di Jakarta kemana-mana anak kita naik mobil. Di sana mereka bersemangat, walaupun mereka dengan kesederhanaannya mereka sangat bersemangat. Mereka rindu untuk firman Tuhan. Jadi kita sangat tergerak sekali di Kalimantan ya, terutama ya. Banyak kebangunan rohani di sana, dan sangat sayang ya kita enggak terlibat dalam pekerjaan Tuhan kalau kita lewatkan seperti ini. Jadi gereja kita atau sinode mencanangkan itu tiap jemaat tuh kalau bisa tuh minimal tuh 20.000 setiap bulan ya. Jadi enggak ya, kalau sekarang semangkok bakmi berapa sih? 20.000 sebulan kayaknya enggak keberatan gitu. Jadi biarlah saudara ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan ya. Sekali lagi saya tekankan, sinode bukan untuk kepentingan sinode ya. Kita mau ikut apa tidak pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi cukup 20.000 aja minimal sebulan ya. Dan mungkin nanti untuk rekeningnya, kalau saya bacakan ini akan cukup cantik juga ya. 18, 19, 10, 20, 21 itu sebetulnya untuk peringatan sinode, sidang raya sinode 18-19 Oktober 2021. Nanti akan saya cantumkan di grup jemaat atau mungkin nanti di layar video kita, saudara bisa lihat ya, cantumkan ya. 20.000 aja sebulan jemaat yang kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan loh, bukan untuk kita sendiri ya. Amin. Mari kita akan sudahi kebaktian pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu doksologi. Setelah doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat disampaikan, disambung dengan lagu Amin Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan mulia, Punyanya Yang Esa. Pohon selamat Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Engkau sungguh telah memberkati kami lewat ibadah pada hari ini, terkhusus lewat pemberitaan firman Allah. Biarlah kiranya firman-Mu terus meneguhkan iman percaya, sehingga kami menjadi jemaat yang tidak pernah berubah setia dalam perjalanan kami mengiring Engkau, sehingga kehidupan Raja Usia boleh menjadi cermin buat kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau, memberikan stamina yang baik, memberkati istri, anak-anak, seluruh keluarga, memberkati pelayanan. Dimanapun kiranya Tuhan boleh mengutusnya, Tuhan mengurapi sehingga beliau tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jemaat Kelapa Gading melalui seluruh kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha bisnis, pekerjaan. Biarlah semuanya tercurah berkat dari Tuhan, sehingga segala berkat-berkat itu boleh kami juga bawa kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Biarlah segala persembahan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkaulah kiranya memberkati. Kami berdoa buat jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah semangat, Tuhan akan pulihkan kembali agar mereka semua bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada dalam berbagai denominasi dimanapun. Biarlah semua kami gereja satu langkah untuk terus maju bersama-sama di dalam melayani Tuhan, termasuk gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal yang ada, dan juga untuk sinode kami. Engkaulah memberkati. Untuk ketua sinode kami Pak Yeskiel yang sedang sakit karena terpapar COVID Omikron, serta keluarga, mohon kiranya uluran tangan Engkau menjamah supaya beliau boleh cepat sembuh dan pulih untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai pergumulan, agar Tuhan tetap boleh terus menyertai bangsa Indonesia. Untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, para jajarannya, agar semuanya boleh diberkati, melaksanakan tugas-tugas dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, supaya terlaksana seluruh program-program yang ada. Kami berdoa untuk seluruh lembaga tinggi negara, baik itu TNI, Polri, KPK, dan juga legislatif, yudikatif, semuanya kami pertaruh dalam tangan Engkau. Dan juga untuk pemerintahan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seterusnya. Biarlah kiranya boleh mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami satu kemakmuran di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negara hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, dan juga janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk. Kita akan bersatu teduh sejenak sampai berjumpa pada kebaktian minggu yang akan datang. Semoga apa yang telah kita terima pada hari ini menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Amin.